Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sri Rara dengan NPM 2040602079. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Sulistiani Pamuji, SPD, MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri, pengertian strategi pembelajaran. Menurut para ahli, yang pertama ada Bapak Suparman. Strategi pembelajaran adalah komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan dalam pembelajaran untuk menghasilkan hasil belajar tertentu. Kedua, menurut Kosma, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran merupakan pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru peserta didik di dalam peristiwa belajar mengajar. Jadi, strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Miftah Aulia untuk memaparkan materi selanjutnya. Kepada Saudari Miftah Aulia, saya persilahkan. Saya Miftah Aulia akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Sri Rara, yaitu pengertian pembelajaran yang menyenangkan. Secara arti bahasa, menyenangkan adalah menjadikan senang, membuat bersuka hati, dan membangkitkan rasa senang hati. Jadi, pembelajaran yang menyenangkan bukan semata-mata pembelajaran yang mengharuskan anak-anak untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama sekali tidak ada tekanan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Rizka Nurlita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurlita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Miftah. Sebagaimana dikemukakan Atui secara garis besar, strategi pembelajaran mengandung komponen-komponen berikut. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran. Dan yang keempat, waktu pembelajaran. Adapun beberapa kriteria yang digunakan dalam memilih strategi pembelajaran menurut Hermansyah tahun 2009 halaman 54, yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, pilih teknik pembelajaran. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran sebanyak mungkin. Baiklah, mungkin itu saja dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Indira. Saya Indira Sevi akan melanjutkan pemaparan materi dari Rizka Nurlita, yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ialah: pertama, memahami sifat anak; kedua, mengenal anak secara perorangan; ketiga, memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar; keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah; kelima, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar; keenam, memanfaatkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar; ketujuh, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar; kedelapan, menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar; kesembilan, membedakan antara yang aktif fisik dengan yang aktif mental. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Karunia Indah. Terima kasih. Saya Karunia Indah akan melanjutkan materi dari Indira, yaitu menciptakan pembelajaran siswa yang menyenangkan. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain: 1. Menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat; 2. Suasana rileks; 3. Memotivasi siswa; 4. Menggunakan ice breaking; 5. Menggunakan metode yang variatif. Baiklah, mungkin itu saja yang saya paparkan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Aini. Terima kasih. Saya Sri Faini akan melanjutkan pemaparan materi dari Karunia Indah, yaitu untuk mendukung hal tersebut beberapa metode praktis yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, everyone is a teacher here. Yang kedua, the power of two and four. Dan yang ketiga, consult. Dan terakhir, reading a lot. Baiklah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.